Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsin Diarti dengan NIM O1A1200014 dari kelas A, jurusan Farmasi Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas biokimia farmasi dengan judul materi gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Sebelumnya, kita harus memahami apa itu pengertian enzim dan pencernaan. Enzim merupakan senyawa protein yang membantu proses metabolisme dalam tubuh. Dengan adanya enzim, metabolisme akan berlangsung dengan cepat karena menurunkan energi atau aktivasi yang diperlukan untuk berlangsungnya reaksi tersebut. Pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik sesuatu zat menjadi nutrisi. Pencernaan dibagi menjadi 5 proses terpisah. Yang pertama, ingesti, di mana menaruh makanan di dalam mulut. Yang kedua, pencernaan mekanik, mastikasi penggunaan gigi untuk merobek dan menghancurkan makanan serta menyalurkan ke perut. Yang ketiga, pencernaan kimiawi, di mana penambahan kimiawi, asam, bile, enzim, dan air untuk mencegah molekul kompleks menjadi struktur sederhana. Yang keempat, penyerapan, gerakan nutrisi dari sistem pencernaan ke sistem sirkulator dan limpatik kapilaris melalui osmosis, transport aktif, dan difusi. Dan yang terakhir yaitu penyingkiran, di mana penyingkiran material yang tidak dicerna dari trek pencernaan melalui defekasi. Selanjutnya, pokok pembahasan kita pada materi kali ini yaitu ada 4 poin. Yang pertama, pencernaan secara umum dan proses yang terjadi di masing-masing organ pencernaan. Yang kedua, enzim yang terlibat di setiap organ pencernaan dan fungsinya. Yang ketiga, penyakit yang terkait enzim pencernaan dan prinsip kerja obat tersebut sehingga menyebabkan rasa sakit. Dan yang terakhir yaitu obat untuk mengatasinya serta cara obat tersebut. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pencernaan secara umum dan proses yang terjadi di masing-masing organ pencernaan. Yang pertama, organ mulut. Di dalam rongga mulut terdapat beberapa alat pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Pencernaan mekanik terjadi pada rongga mulut saat makanan diubah menjadi bolus. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara mulut dengan lambung. Melalui kerongkongan, makanan didorong masuk ke dalam lambung dengan gerak peristaltik. Makanan hanya membutuhkan waktu 6 detik untuk sampai ke dalam lambung dari mulut. Dan yang ketiga, lambung. Lambung terletak di dalam rongga perut bagian atas di bawah diafragma. Lambung memiliki dinding yang elastis sehingga dapat menyimpan makanan dengan kapasitas 2-4 liter. Makanan dicerna di dalam lambung kurang lebih 6 jam. Setelah itu, sim meninggalkan lambung menuju usus halus. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat struktur pada gambar di mana terdapat rongga mulut, selanjutnya kelenjar ludah, dan seterusnya. Next, poin keempat yaitu usus halus. Usus halus merupakan tempat terjadinya pencernaan secara kimiawi dan tempat penyerapan zat-zat makanan. Makanan yang masuk ke dalam usus halus ini bercampur dengan enzim yang dihasilkan dari hati dan pankreas. Dan yang kelima, usus besar. Air dan makanan yang tidak tercerna selanjutnya masuk ke dalam saluran pencernaan makanan yang disebut dengan usus besar. Fungsi utama usus besar ialah menyerap air yang masih ada dalam saluran pencernaan. Bagian usus besar yang terakhir disebut rektum, yang panjangnya kurang lebih 12 cm dan diakhiri dengan anus.
Anus adalah lubang akhir dari saluran pencernaan sebagai jalan pembuangan feses. Baik, poin kedua yaitu enzim yang terlibat di setiap organ pencernaan dan fungsinya. Yang pertama yaitu kelenjar air liur, di mana terdapat enzim ptyalin atau amilase yang berfungsi untuk mencerna amilum menjadi maltose. Yang kedua adalah lambung, di mana terdapat enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton. Dan ada enzim renin yang berfungsi untuk mengubah kaseinogen menjadi kasein. Selanjutnya usus halus, di mana terdapat enzim maltase yang berfungsi untuk mengubah maltose menjadi glukosa, enzim laktase yang berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa, enzim enterokinase yang berfungsi untuk mengubah tripsinogen menjadi tripsin, enzim lipase mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak, enzim peptidase mengubah polipeptida menjadi asam amino, dan enzim sukrase di mana berfungsi untuk mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Selanjutnya ada pankreas, di mana terdapat enzim tripsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi polipeptida, enzim lipase pankreas mengemulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase pankreas berfungsi mengubah amilum menjadi disakarida, dan karbohid pankreas yang berfungsi untuk mencerna amilum menjadi maltose. Selanjutnya poin ketiga yaitu penyakit terkait enzim pencernaan dan prinsip kerja obat sehingga menyebabkan rasa sakit. Penyakit yang terkait dalam enzim pencernaan yaitu gangguan metabolik, di mana penderita penyakit metabolik umumnya memiliki kelainan pada gen yang menyebabkan tubuh kekurangan enzim pencernaan, sehingga proses pencernaan dan metabolismenya tidak berjalan dengan normal. Kondisi ini dapat menyebabkan penumpukan racun dan tidak terserapnya berbagai nutrisi yang penting bagi tubuh akibat tidak cukup atau tidak adanya enzim pencernaan tertentu. Selanjutnya poin keempat yaitu obat untuk mengatasi penyakit enzim pencernaan, yaitu untuk membantu proses pencernaan pada obat yang memiliki gangguan enzim pencernaan, tersedia obat berupa enzim pencernaan tambahan. Obat ini digunakan saat pankreas tidak dapat memproduksi enzim pencernaan dengan baik. Enzim pencernaan tambahan bisa didapatkan melalui resep dokter atau berupa suplemen yang dijual bebas. Selanjutnya, dalam mengonsumsi suplemen enzim pencernaan, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, obat dalam bentuk tablet sebaiknya ditelan dengan air dan tidak dikulum dalam mulut karena dapat menyebabkan iritasi gusi dan mulut. Yang kedua, hindari mengonsumsi obat dalam perut kosong. Disarankan mengonsumsi obat pengganti enzim setelah makan. Yang ketiga, jangan menghirup obat enzim pencernaan yang berbentuk bubuk karena dapat menyebabkan iritasi pada lapisan dalam hidung dan mencetuskan timbulnya gejala pada penderita asma. Yang keempat yaitu hindari mengganti dosis atau menghentikan konsumsi obat tanpa berkonsultasi dahulu kepada dokter. Dan yang paling penting, pastikan obat enzim pencernaan yang akan dikonsumsi telah terdaftar di BPOM. Hal penting lain yang perlu diingat, obat ini tidak dapat bekerja maksimal jika tidak didukung dengan pola makan dan gaya hidup sehat. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya. Apabila terdapat salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.